Kalau di era reformasi ini ada partai yang menunggu petunjuk presiden untuk mencalonkan seorang capres atau cawapres, aneh. Tapi tidak tahu juga, bisa jadi di dalam ADART PAN ada ketentuan untuk menentukan capres-cawapres Partai PAN harus menunggu petunjuk atau arahan dari presiden yang adalah dikatakannya Panglima Tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali. Saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh pemirsa channel YouTube Bustami Narda Official selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, sebuah berita menarik, menggelitik akan saya bacakan pada kesempatan ini dan akan kita bahas dalam kesempatan ini. Wartaekonomi.co.id menurunkan berita di bawah judul "Tunggu arahan Jokowi soal capres-cawapres, Zulhas kena sindir, .2. Emang Pak Jokowi ketumpan." Berita ini hari Jumat 3 Maret 2023. Warta Ekonomi Jakarta. Pengamat sosial dan politik Tato Sugiarto angkat suara terkait pernyataan Ketua Umum Ketum Partai Amanat Nasional PAN Zulkifli Hasan. Sebelumnya Zulhas menyebut menunggu petunjuk Presiden Joko Widodo Jokowi soal urusan capres-cawapres. Tato lantas mempertanyakan siapa Jokowi dalam struktur PAN. Apakah Pak Jokowi ketuanya, ketua umum? Ujar Tato dikutip Kamis 2 Maret 2023. Sebelumnya, Zulkifli Hasan Zulhas mengatakan menunggu arahan Jokowi soal penentuan capres dan cawapres usungan partainya di pemilihan presiden 2024. Menurut Zulhas, saat ini kondisinya bila Presiden Jokowi adalah panglima tertinggi dalam PAN sehingga semua pengurus dan kader PAN akan tunduk pada petunjuknya. Di sini panglima perang, tapi kan ada panglima tingginya. Jadi kalau kita mau perang, pasti harus menunggu perintah dan petunjuk panglima tingginya, Bapak Presiden Jokowi, ujar Zulhas usai mengikuti acara pembukaan Rakornas PAN di Semarang Minggu 26 Februari 2023. Zulhas tak menampik bila saat ini yang muncul di kalangan kader PAN adalah nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri BUMN Erick Thohir. Namun Zulhas masih belum memutuskan karena dinamika politik dapat berubah. Terlebih PAN berada di dalam koalisi Indonesia Baru, di dalam koalisi Indonesia Bersatu KIB bersama Golkar dan P3. Dalam sambutannya, Zulhas sempat menyampaikan pantun yang berbunyi, jalan-jalan ke Simpang 5, jangan lupa beli lumpia. Kalau Pak Ganjar dan Pak Erick sudah bersama, Indonesia pasti jaya. Sahabat BN, memang aneh perpolitikan kita di negeri ini akhir-akhir ini. Dan ketika Pak Zulhas ini menyebut petunjuk presiden
mengingatkan kita pada era Orde Baru ketika Menteri Penerangan Harmoko dulu setiap berbicara atau hampir setiap dia berbicara selalu mengatakan menurut petunjuk Presiden. Tetapi bedanya dengan Zulhas mengatakan menunggu petunjuk Presiden. Kalau Harmoko dulu mengatakan menurut petunjuk Presiden. Kalau Zulhas mengatakan menunggu petunjuk Presiden. Memang kalau di era reformasi ini ada partai yang menunggu petunjuk Presiden untuk mencalonkan seorang capres atau cawapres, rasa-rasanya ini perasaan, rasa-rasanya memang agak terasa aneh. Tapi tidak tahu juga, bisa jadi di dalam ADRT PAN ada ketentuan untuk menentukan capres-cawapres Partai PAN harus menunggu petunjuk atau arahan dari Presiden yang adalah dikatakannya Panglima Tinggi. Apakah benar ADRT PAN mengatakan Presiden di Partai PAN adalah Panglima Tingginya? Kalau begitu tentu Zulhas sebagai Ketua Umum PAN tentu benar, tentu harus menuruti ADRT. Tetapi selama ini kita belum mendengar ada partai politik yang ADRT-nya menetapkan Presiden sebagai Panglima Tingginya, dan di dalam menentukan capres-cawapres belum kita dengar partai yang harus menunggu petunjuk Presiden. Mungkin PAN satu-satunya mungkin yang kita dengar. Tetapi jika tidak ada di dalam ADRT bahwa di dalam menentukan capres atau cawapres menunggu petunjuk atau arahan Presiden, dan kalau memang tidak ada di dalam ADRT bahwa Presiden adalah Panglima Tingginya PAN, tentu agak lain juga kedengarannya. Sebab biasanya partai itu kecenderungannya tunduk kepada suara kadernya, tunduk kepada suara pemilihnya, tunduk kepada suara konstituennya, bukan tunduk kepada suara Presiden, bukan tunduk kepada suara menteri, bukan tunduk kepada suara Panglima Tinggi. Istilah Panglima Tinggi pun baru sekarang kita dengar. Jadi apa artinya sahabat BN? Sebuah partai layaknya tentu sangat menghormati suara konstituennya. Karena partai itu ada dan partai itu bisa besar karena konstituennya, karena pemilihnya. Kalau sebuah partai tidak dipilih oleh rakyat, tidak didukung oleh pemilih, oleh rakyat, mustahil sebuah partai itu akan bisa besar, akan bisa berkembang. Bahkan mungkin layu sebelum berkembang. Jadi kalau Ketua Umum PAN Zulhas
mengambil terobosan baru, berpedoman kepada petunjuk dan arahan Presiden untuk menentukan siapa capres dan cawapres yang akan diputuskan oleh PAN. Tentu kita akan melihat nanti bagaimana sikap dari pemilih PAN, bagaimana sikap dari rakyat yang menjadi konstituen PAN selama ini. Ketika sebuah partai tidak lagi berpedoman kepada kecenderungan suara pemilihnya, tetapi berpedoman kepada kecenderungan presiden atau kecenderungan seseorang elit, apakah nanti konstituen PAN tidak tersinggung? Apakah nanti pemilih PAN akan tetap dengan senang hati menerima kenyataan ini? Tentu pulang kepada pemilih PAN, konstituen PAN. Dan hasilnya nanti tentu akan terlihat dari hasil pemilu 2024. Kalau pemilih PAN, kalau konstituen PAN, kalau akar rumputnya PAN nanti merasa tidak enak karena ketua umum PAN hanya berpedoman kepada petunjuk dan arahan Presiden dalam menentukan capres-cawapres yang nanti akan dipilih oleh akar rumput, oleh pemilih, oleh konstituen, oleh rakyat yang berada selama ini di PAN. Tentu nanti dia tidak akan memilih PAN, tidak akan memilih capres-cawapres yang diajukan PAN yang berdasarkan petunjuk dan arahan Presiden ini. Tentu itu nanti logikanya. Dia tidak akan milih itu. Karena bukan berdasarkan kecenderungan dari hati nuraninya rakyat yang berada di PAN. Dan sepertinya Ketum PAN Zulkifli Hasan memangkas keinginan pemilihnya dan menggantikannya dengan keinginan Presiden Joko Widodo. Mungkin ini sebuah fenomena baru di dalam perpolitikan Indonesia, bahkan juga nanti mungkin di dalam perpolitikan dunia. Mungkin ini sebuah fenomena baru. Dan tentu kita akan melihat hasilnya nanti pada pemilu 2024. Kalau rakyat, akar rumput, pemilih atau konstituen PAN setuju dengan langkah ini, suara PAN nanti akan melambung tinggi. Tetapi kalau rakyat yang berada di akar rumput, pemilih PAN atau konstituen PAN merasa tersinggung karena ini, kita akan melihat nanti suara PAN tentu akan anjlok. Dan rakyat yang selama ini berada di PAN tentu akan beralih ke partai yang menurut mereka adalah menentukan capres-cawapres berdasarkan kecenderungan pemilihnya, kecenderungan rakyat. Sebab yang berdaulat di negeri ini adalah rakyat. Suara rakyatlah nanti akan menentukan siapa yang akan jadi presiden dan cawapres tahun 2024. Suara rakyat langsung. Kalau dulu suara rakyat diwakili oleh MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, dialah menentukan siapa yang akan menjadi presiden. Sekarang tidak.
sekarang rakyat langsung. Dan ketika saat ini rakyat langsung yang mencoblos, yang memilih seorang capres, seorang cawapres di TPS, lantas PAN melakukan terobosan baru untuk menentukan capres cawapresnya adalah berdasarkan arahan dan petunjuk Presiden Joko Widodo yang dikatakannya sebagai panglima tinggi, tentu terpulang kepada rakyat. Dan ini tentu perlu diketahui oleh rakyat, terutama rakyat pemilihnya PAN selama ini, supaya dia bisa menentukan sikap apakah tetap dia memilih capres-cawapres yang dari PAN nanti setelah diketahuinya sikap ketumnya ini, atau dia akan beralih ke capres-cawapres lain. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.